Kelompok 1, mata kuliah media pembelajaran akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Urgensi Media Pembelajaran. Baiklah, dalam makalah kita ini nanti akan dibahas beberapa sebab. Di antaranya adalah pengertian, fungsi, manfaat, serta urgensi media pembelajaran itu sendiri. Di sini kami beranggotakan dari 3 orang, yaitu saya sendiri Cahya Nur Aini dan 2 teman saya, yaitu Chandra Dita Pawitra dan Jusela Deviana. Baiklah, untuk pembahasan yang pertama itu adalah pengertian dari media pembelajaran itu sendiri. Apa itu media pembelajaran? Media pembelajaran adalah suatu perantara untuk menyampaikan pesan, ide, gagasan, ataupun sebuah informasi yang dipakai oleh seorang penyampai informasi kepada seorang penerima informasi, sehingga informasi yang disampaikan tersebut dapat tersampaikan secara jelas dan lengkap. Media adalah perantara untuk menyampaikan apa pesan ataupun pembelajaran dari seorang guru kepada seorang pendidik agar pembelajaran tersebut bisa sampai kepada para peserta didik. Sedangkan untuk pengertian pembelajaran, menurut Munir Khotib berpendapat bahwa pembelajaran adalah suatu proses transfer ilmu yang dilakukan dari seorang guru sebagai pemberi informasi kepada seorang siswa yang di situ sebagai penerima informasi. Jadi dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan, digunakan untuk menyampaikan ataupun memaparkan pesan, ide atau gagasan dan informasi dari seorang guru kepada peserta didik, sehingga dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan minat peserta didik dalam kegiatan belajar, dan juga agar tujuan belajar dapat tercapai. Begitupun media pembelajaran, yaitu salah satu unsur pembelajaran yang mana memiliki kontribusi penting dalam pembelajaran, memiliki kontribusi penting dalam kegiatan belajar mengajar. Munandi mengatakan bahwa media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat menyampaikan dan menyalurkan pesan. Adapun untuk pembahasan yang terakhir, yaitu mengenai urgensi dari media pembelajaran itu sendiri. Adapun urgensi dari media pembelajaran ada beberapa. Yang pertama, secara umum, yaitu adalah untuk memudahkan pelajar dalam memahami pelajaran yang disampaikan. Yang kedua, untuk meminimalisir keterbatasan ruang serta mengurangi keterbatasan panca indera. Kemudian yang ketiga, untuk menambah daya tarik serta menambah perhatian siswa dalam proses pembelajaran. Kemudian yang keempat adalah menimbulkan minat pelajar dalam pembelajaran. Kemudian yang kelima, memungkinkan terjadinya interaksi secara langsung antara pendidik dan peserta didik. Kemudian yang keenam, memungkinkan peserta didik untuk belajar sesuai dengan kemampuannya masing-masing, sesuai dengan minatnya masing-masing. Yang ketujuh, yaitu menyamakan persepsi dan pengalaman peserta didik dalam menerima pelajaran. Adapun secara umum, selain hal-hal yang telah saya sebutkan di atas, media pembelajaran juga memiliki beberapa urgensi dalam proses pembelajaran bagi seorang guru atau tenaga pendidik. Di antaranya itu sebagai alat bantu dalam proses penyampaian materi atau alat bantu sebagai penyampai pembelajaran, kemudian membantu mengefektifkan waktu pembelajaran, membantu pendidik dalam menyampaikan pembelajaran dengan jelas kepada peserta didik, serta media pembelajaran juga membantu menarik perhatian peserta didik dalam memperhatikan proses pembelajaran. Media juga membantu memudahkan peserta didik dalam memahami proses penyampaian pembelajaran. Chandra Dita Pawitra dengan NIM 201200036. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari materi sebelumnya, yakni manfaat media pembelajaran. Menurut Kemp dan Dayton, media pembelajaran memiliki beberapa manfaat, yakni yang pertama, penyampaian materi pembelajaran dapat diseragamkan. Yang kedua, proses pembelajaran menjadi lebih jelas serta menarik. Yang ketiga, proses pembelajaran menjadi lebih interaktif. Yang keempat, efisiensi dalam waktu serta tenaga. Yang kelima, ada meningkatkan kualitas hasil belajar siswa.
Yang keenam, memungkinkan proses belajar dapat dilakukan di mana saja maupun kapan saja. Yang ketujuh, media dapat menumbuhkan sikap positif siswa terhadap materi serta proses belajar. Yang kedelapan, ada merubah peran guru ke arah yang lebih positif serta produktif. Menurut Kemp dan Dayton, manfaat praktis media pembelajaran di dalam proses pembelajaran adalah yang pertama, media pembelajaran dapat memperjelas penyajian pesan serta informasi sehingga memperlancar serta meningkatkan proses serta hasil belajar. Yang kedua, media pembelajaran juga meningkatkan serta mengarahkan perhatian anak sehingga membangkitkan motivasi belajar serta interaksi yang lebih langsung di antara siswa dan lingkungannya, serta memungkinkan siswa untuk belajar secara mandiri sesuai kemampuan juga minatnya. Yang ketiga, ada media pembelajaran bermanfaat mengatasi keterbatasan indera ruang serta waktu. Yang keempat, media pembelajaran bermanfaat memberikan kesamaan pengalaman kepada siswa tentang peristiwa di sekitar lingkungan mereka dan juga memungkinkan terjadinya interaksi langsung di antara guru, masyarakat, juga lingkungannya. Contohnya, melalui study tour, karya wisata, seperti ke museum, ke kebun binatang, dan lain sebagainya. Baik, di sini saya, Gisela Deviana, akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu mengenai fungsi media pembelajaran. Sadiman dan kawan-kawan mengemukakan tentang kegunaan media dalam pembelajaran menjadi beberapa poin. Yang pertama, yaitu memperjelas penyajian pesan dan meminimalisir verbalitis. Artinya di sini yaitu dengan penggunaan media pembelajaran akan lebih membantu guru untuk menjelaskan materi atau makna kata yang sebenarnya. Contohnya mengenai praktek sholat yaitu ruko. Mungkin beberapa anak SD tidak tahu apa itu ruko, maka dari itu dengan diberikannya gambar atau visual, maka siswa pun akan lebih cepat mengerti mengenai materi yang disampaikan oleh guru tersebut. Yang kedua yaitu memberikan solusi terkait masalah keterbatasan ruang, waktu, dan daya indera seperti objek yang terlalu besar, kecil, gerak yang terlampau lambat atau cepat, objek terlalu kompleks. Begitu juga dengan konsep yang tidak spesifik atau terlalu luas. Artinya di sini yaitu dengan penggunaan media pembelajaran akan sangat membantu guru dalam menyampaikan isi pembelajaran atau materi, karena mungkin untuk beberapa materi contohnya mungkin materi IPA yang memberikan penjelasan tentang proses bertumbuhnya janin, itu kan tidak mungkin kita bisa memberikan visual langsung kecuali menggunakan media pembelajaran yaitu video pembelajaran. Yang ketiga yaitu menjadi solusi bagi peserta didik yang pasif. Sebab media dapat mendorong gairah belajar, memberikan ruang lebih bagi peserta didik untuk berinteraksi dengan lingkungannya. Selain itu, media juga dapat memungkinkan peserta didik untuk belajar mandiri. Di sini artinya yaitu dengan penggunaan media pembelajaran ini, maka siswa akan lebih atraktif atau lebih menaruh perhatiannya kepada belajar ini karena dianggapnya ini tidak membosankan atau monoton karena disajikan visual atau gambar atau video yang nantinya mereka pun akan lebih menaruh minat atau perhatian terhadap materi yang disampaikan oleh guru melalui media pembelajaran tersebut. Yang keempat yaitu media dapat memberikan rangsangan yang sama atau mempersamakan pengalaman serta dapat menimbulkan persepsi yang sama. Dalam artian ini yaitu dengan penggunaan media pembelajaran akan memberikan persepsi yang sama atau pemahaman yang sama kepada seluruh siswa. Yang selanjutnya yaitu menurut Deking, mengungkapkan bahwa fungsi media adalah sebagai berikut. Contohnya yaitu yang pertama, menghindari terjadinya verbalisme. Seperti yang saya jelaskan tadi, dengan penggunaan media pembelajaran akan memberikan pemahaman yang sama. Contohnya mengenai kata rukuk tadi di sholat, mungkin sebagian belum mengerti apa itu rukuk. Nah, guru ini dapat menggunakan media visual atau lambang yang mungkin dapat membantu siswa untuk lebih paham atau lebih ingat mengenai
materi tersebut atau kata tersebut, sehingga itu pun akan berdampak, dia pun akan ingat materinya lebih lama. Yang kedua yaitu meningkatkan minat atau motivasi, yaitu dengan media pembelajaran ini akan meningkatkan minat dan motivasi siswa dalam belajar, terutama pembelajaran atau proses belajar di kelas, karena tidak hanya menggunakan media audio atau media ceramah saja, metode ceramah, tapi di sini dengan menggunakan media pembelajaran seperti proyektor atau memberikan video pembelajaran, maka siswa pun akan lebih bergairah untuk belajar. Yang ketiga yaitu menarik perhatian peserta didik. Yang keempat yaitu mengatasi keterbatasan ruang, waktu, bahkan juga ukuran. Contohnya yaitu dalam pembelajaran IPA yang seperti tadi, untuk pembelajaran contohnya materi tentang binatang, itu kan tidak mungkin seorang guru itu memberikan binatangnya secara langsung, contohnya gajah, itu kan tidak mungkin. Oleh karena itu, dengan penggunaan media pembelajaran ini akan membantu guru untuk menyampaikan materi, contohnya dengan menggunakan media visual atau lambang. Yang kelima yaitu mendorong peserta didik untuk aktif dalam pembelajaran. Yang keenam yaitu memberikan rangsangan kepada peserta didik untuk belajar.